Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Hukum Bisnis akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Anggotanya yang pertama ada Zahra Zafira Amalia, Raihan Erliandra, Zulfainayah, Irmaya Safitra, Nur Amalina, dan Wildan Fadila Rahman. Pengertian, Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. RUU Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah, peningkatan ekosistem, investasi, dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Perbedaan dari berbagai aspek. Aspek yang pertama ada ketentuan PHK. Untuk Undang-Undang Ketenagakerjaannya itu ada nomor 13 tahun 2020 pasal 163. Jadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak terdapat perusahaan efisiensi, sedangkan di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu terdapat perusahaan melakukan efisiensi pada pasal 154A. Perbedaan waktu istirahat dan cuti. Pada UU Ketenagakerjaan pasal 79 ayat 2B, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari dalam 1 minggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pada pasal 79 ayat 2D, istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama. Pada pasal 81, pekerja atau buruh perempuan bisa memperoleh libur pada saat haid hari pertama dan hari kedua. Pada pasal 82, mengatur mekanisme cuti hamil melahirkan bagi pekerja perempuan. Sedangkan pada RUU Cipta Kerja yang pertama, pasal 79 ayat 2B, aturan 5 hari kerja itu dihapus, sehingga berbunyi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Pasal 79 ayat 2D tidak mencantumkan hak cuti panjang seperti pada UK. Tidak mencantumkan hak cuti haid bagi perempuan, sehingga peraturan ini masih mengacu pada UUK nomor 13 tahun 2003. Tidak mencantumkan pembahasan, perubahan, atau status penghapusan dalam pasal tersebut, sehingga tetap berlaku sesuai aturan dalam UUK. Peraturan mengenai upah. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pertama, upah satuan hasil dan waktu. Tidak mengatur upah satuan hasil dan waktu. Yang kedua, upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota madya, dan sektoral diatur lewat pasal 89 dan diarahkan pada pencapaian kelayakan hidup. Yang kedua ada RUU Cipta Kerja. Yang pertama, upah santunan hasil dan waktu. Diatur dalam pasal 88B ayat 2, pasal 88B tersebut juga dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upah satuan hasil dan waktu diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kedua ada upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten atau kota. Cipta Kerja menghapus pasal tersebut dan menggantinya menjadi pasal 88C. Dalam pasal pengganti tersebut, upah sektoral dihapuskan, sedangkan penetapan upah minimum provinsi diatur dan ditetapkan gubernur berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan syarat tertentu. Aspek selanjutnya ada pada uang penggantian hak atau UPH. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, uang penggantian hak atau UPH diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Uang penggantian hak terdapat 4 poin. Salah satunya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
Dan maksimal pesangon yang bisa didapatkan pekerja yang terkena PHK menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan bisa mencapai 32 kali upah. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, uang penggantian hak tetap diatur di pasal 156. Uang penggantian hak terdapat 3 poin. Salah satu poin yang terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan maksimal pesangon yang didapatkan pekerja terkena PHK turun menjadi 25 kali upah, yakni terdiri atas 19 kali upah bulanan dan 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Yang selanjutnya ada pada aspek jaminan sosial. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan, jaminan sosial dibahas pada pasal 167, yaitu jaminan pensiun, dan pasal 99 tentang jaminan sosial. Dan pada Undang-Undang Cipta Kerja, jaminan sosial diatur dalam pasal 46A. Di dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 46A dijelaskan program tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Selanjutnya, status kerja. Pada UU Ketenagakerjaan, pasal 56 UU Ketenagakerjaan mengatur perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT terhadap pekerja maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun. Pada RUU Cipta Kerja, pasal 59 itu dihapus. Dengan penghapusan pasal ini, tidak ada batasan aturan seseorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja. Selanjutnya pada jam kerja. Pada UU Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Pada RUU Cipta Kerja, waktu kerja lembur diperpanjang menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu pada pasal 78. Tenaga kerja asing. UU Ketenagakerjaan pasal 242 ayat 1, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Tapi di RUU Cipta Kerja pasal 42 ayat 1, tenaga kerja asing TKA diperbolehkan bekerja di Indonesia tanpa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Lalu ada pasal 43 ayat 1. Pemberi pekerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tapi setelah itu di RUU Cipta Kerja pasal 43 ayat 1 mengenai rencana penggunaan TKA dari pemberi kerja sebagai syarat mendapat izin kerja di mana dalam RUU Cipta Kerja informasi terkait periode penugasan ekspatriat menunjukkan tenaga kerja menjadi warga negara Indonesia sebagai mitra kerja ekspatriat dalam rencana penugasan ekspatriat dihapuskan. Pasal 44 ayat 1. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Lalu di RUU Cipta Kerja pasal 44 ayat 1, pasal 44 mengenai kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi TKA dihapus. Aspek outsourcing. Di UU Ketenagakerjaan pasal 61, di situ dijelaskan bahwa pekerja yang meninggal dunia berakhir jangka waktu perjanjian pekerjaan selesai suatu pekerjaan tertentu, penyelesaian perselisihan, hubungan industrial yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan pekerjaan. Namun di RUU Cipta Kerja disisipkan pasal 61A yang mengatur tentang uang kompensasi. Di pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaannya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Namun di RUU Tenaga Kerja, ketentuan pasal 64 dihapus. Selanjutnya di pasal 65 mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Namun di RUU Cipta Kerja, ketentuan pasal 65 dihapus.
Dan selanjutnya di pasal 66 mengatur tentang kerja atau buruh dari perusahaan. Namun di RUU Cipta Kerja ketentuan pasal 66 diubah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.